Yes. Halo, masih bersama saya Herzl Arif dan juga masih bersama dengan Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya setelah 6 tahun gitu kita terima kejutan ini. Menurut saya sih dari sisi saya kejutannya menggembirakan. Presiden Jokowi akhirnya pertama kali akan berpidato di sidang umum PBB. Ya, ini menurut saya ini menarik ini karena selama 5 tahun terakhir kan bahkan Pak Yusuf Kalla sendiri mengeluhkan gitu karena beliau yang selalu mewakili Pak Jokowi dan selalu ditanya itu kemana tuh presiden lu, kira-kira begitu kan Pak JK waktu itu. Nah sekarang ini Pak Jokowi mau pidato di sidang umum majelis keamanan itu namanya sidang umum lah sidang umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sidang umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ini serius, nggak ada kayak tambahan tapi bohong loh. Nah, apa yang Anda lihat? Apa ada perubahan ini bahwa beliau sudah mulai lebih memperhatikan geopolitik global gitu, tidak lagi fokus ke dalam negeri karena urusan dalam negeri sudah beres. Saya nggak tahu sesi apa di General Assembly PBB itu. Tetapi kalau kita ingat profil politik Indonesia hari ini, Indonesia kan dibully oleh 58 negara tuh. Jadi kira-kira itu yang dia mau ucapkan bahwa akan ada semacam apologi tentang ketidakberesan manajemen, tapi akan dibahasakan dalam upaya untuk seperti biasa dibandingkan dengan negara yang lain. Jadi presiden pasti dalam pikiran saya akan mengiyakan ada krisis ekonomi, Yunto krisis COVID, tapi beliau nanti akan bandingkan, dia cuma mau ulang aja, bandingkan dengan negara lain juga mengalami hal yang sama, dan kami masih lumayan pertumbuhannya, dan masih ada sisa 2 minggu untuk melihat progres di dalam ekonomi, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi resesi itu. Kira-kira yang akan muncul pertama adalah apologi. Tetapi soalnya adalah meyakinkan pers dunia, bukan meyakinkan General Assembly, sidang umumnya. Sidang umum tentu akan sopan-sopan, oke, silakan presiden berpidato. Tapi bagi pers dunia itu dia akan dibully habis itu. Bayangkan misalnya Guardian, New York 2 jam lalu, bahkan Jerusalem Post itu koran di Israel memberitahu keburukan Indonesia tuh. Jadi yang akan membuli pidato presiden itu bukan cuma mak-mak di Jakarta yang menganggap gile, bisa juga dia ya. Kan itu udah terbentuk duluan tuh kan. Tapi juga pers asing. Jadi hati-hati Ibu Menteri Luar Negeri di dalam membuatkan PowerPoint dan menyiapkan teleprompternya tuh. Sebab nanti akan terbaca, pengetahuan presiden itu akan terbaca dalam ekspresi dia selama berpidato melalui webinar itu. Nah, tapi saran saya sebenarnya Anda jangan menakut-nakuti gitu, Bung Rocky. Ini sudah ini baru tahun ke-6 loh presiden mau pidato di depan sidang umum Majelis PBB, dan ini pun juga tidak datang ke New York karena kali ini kan karena protokol COVID jadi cukup melalui virtual gitu. Jadi jangan dibayangkan beliau akan terbang ke New York, tidak. Ini melalui virtual. Tapi kalau negara Anda bisa batal itu nanti pidatonya. Saya nggak nakut-nakuti, saya justru takut nanti akan ada meme baru beredar. Jadi sementara presiden, apalagi kalau udah hacker masuk ke dalam webinar itu kan secara virtual, wah itu habis kita nih. Lain kalau dia pidato secara fisik, itu nggak mungkin ada hacker. Tapi kalau virtual, webinar kita ini bisa gawat. Karena udah diberitakan oleh Departemen Luar Negeri bahwa presiden akan berpidato, maka hacker sedunia udah siap-siap untuk nyelonong ke dalam akun-akun government.go itu. Nah itu sebetulnya tuh. Tetapi begitu berita itu muncul, sinisme justru beredar lebih cepat daripada afirmasi terhadap potensi itu. Jadi sudah terjadi semacam kurikulum tersembunyi bahwa begitu presiden ngomong IHSG akan drop lagi, kepercayaan publik akan turun lagi, legitimasi akan berkurang, nanti ada kesibukan lagi PR istana untuk membetul-betulkan kalimat presiden. Itu sebetulnya yang saya khawatirkan. Saya nggak khawatirkan kenekatan presiden. Yang saya khawatirkan adalah pasca itu.
Ya, ya. Tapi Tadi saya pakai istilah apa? Kenekatan ya. Tapi Nih, kita nanti bisa diedit tuh. iya. Oke, kita edit yang bagian nekat ya. Ya. Ya, maksudnya editnya itu dikasih huruf tebal gitu. Oh, bisa gitu kalau omongan itu nggak dikasih huruf tebal. Kita flashback sedikit ya, Bung Rocky. Kemarin kan memang selama 5 tahun periode pertama presiden itu benar-benar Ya. Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah hadir dalam sidang di Majelis Umum PBB ini. Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang dan kemudian biasa seperti Anda sebut juru bicara presiden memberikan semacam justifikasi karena banyak urusan di dalam negeri yang jauh lebih serius gitu. Tapi apa sih kerugian bagi Indonesia dengan sering tidak munculnya, saya tidak menggunakan kata sering bolosnya gitu yang dibanyakan oleh media, sering tidak hadirnya Presiden Jokowi di sidang umum PBB? Iya, present itu, kehadiran di dalam komunitas internasional, itu adalah tanda kedaulatan. Kalau kita bilang, apa bukti bahwa negara berdaulat? Kita punya tanah yang tidak dikuasai orang lain, tapi kita punya kemampuan untuk menyumbang, bahkan mengarahkan pikiran dunia. Nah, pikiran dunia, kontribusi Indonesia pada pikiran dunia itu, dari dulu, dari zaman Bung Karno itu kuat sekali. Kemampuan Bung Karno untuk menerangkan tujuan-tujuan anti kolonialisme. Soeharto lakukan hal yang sama, sehingga dunia menganggap ASEAN itu adalah Indonesia. Ya, Big Brother. Jadi, iya, jadi postur politik Indonesia itu terbaca di luar negeri. Jadi penghormatan luar negeri terjadi karena figur dari presiden yang mampu untuk mengkalimatkan harga diri bangsa di forum internasional. Itu Gus Dur, apalagi Gus Dur sebelum jadi presiden yang udah jadi tokoh internasional tuh. Itu poinnya. Lalu ya Habibie juga biasa aja. SBY bahkan SBY jadikan politik luar negeri sebagai salah satu fondasi dari reputasi dia. Sampai sekarang SBY jadi anggota di berbagai macam asosiasi politik internasional soal green politics, soal human rights. Jadi jaringan yang dibuat SBY tidak dirawat akhirnya oleh Jokowi. Kan itu membuat kita putus aura dengan internasional. Bahkan di ASEAN kita nggak dianggap, sama sekali nggak dianggap. Bahkan diolok-olok yang terjadi. Jadi bukti bahwa Indonesia itu kehilangan postur internasional adalah selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah sekarang itu mau diatasi dengan pidato di tahun ke-6. Dan keadaan sekarang, keadaan COVID, orang justru akan nilai Indonesia dalam postur internasional sebagai failed state, negara yang gagal mengatasi COVID. Nah, bagaimana presiden bikin counter issue soal itu? Nggak mungkin, uang datanya jelas terbaca di luar negeri. Nah itu kesulitannya yang saya bayangkan. Jadi apa yang akan diucapkan presiden? Ya pasti soal COVID. Dan itu adalah mencari belas kasihan akhirnya tuh. Ya. Nggak bisa misalnya presiden bilang kami lebih baik dari Amerika itu. Atau bahkan menyatakan sama orang akan memang itu watak Amerika sekarang menutup demokrasi demi COVID. Apakah Presiden Jokowi juga sedang lakukan hal yang sama? Kan kalau ada diskusi akan begitu jadinya tuh. Ya. Nah, ini mumpung Anda menyinggung pidato di forum internasional berkaitan dengan COVID. Jadi kalau saya tidak salah ingat pada waktu pidato juga secara virtual di negara G30 kan waktu itu presiden presiden kan menyatakan G20 ya iya G20 presiden kan menyatakan akan melakukan perang, mengajak negara-negara G20 perang terhadap COVID gitu kan. Tapi kan kemudian nggak lama kemudian presiden sendiri mengajak damai gitu. Nah ini menurut saya coba ini bisa dibayangkan apa kira-kira yang akan formula apa? Saya nggak bisa membayangkan apalagi yang akan di agenda apa berkaitan dengan COVID yang harus disampaikan. Saya bayangin sementara presiden bicara, kan ini direkam internasional kan. Ya. Lalu kantor berita asing CNN misalnya itu kasih yang disebut fact check gitu. Jadi presiden bilang, terus dimasukin kutipan. Presiden bilang yang Herzog katakan tadi, kita harus perang total, terus tiba-tiba berdamai. Masuk caption itu tuh. Pada saat presiden lagi berbicara tuh. Itu kan betul-betul memalukan kan. Jadi orang melihat ini presiden ingatannya 2 mingguan doang ya, dia nggak ngerti apa yang dia ucapin 2 minggu yang lalu.
Nah itu jadi headline lagi di New York Times misalnya tuh. Jadi saya anjurkan supaya nggak tahu nih apa sebetulnya motif untuk menampilkan presiden di dalam keadaan internasional yang tidak percaya pada cara Indonesia menangani COVID. Apa presiden akan datang ke situ di webinar dia akan pakai kalung minyak kayu putih apa? Atau ditaruh botol drum di sampingnya tuh. Jadi akal politik kita justru akan dilecehkan nanti akal politik internasional karena pas event sekuensis dari pernyataan politik soal COVID itu kontradiksi terus. Apalagi kalau presiden lagi pidato tiba-tiba diselipkan di media internasional cover dari buku Ben Bland itu kan. Nih, lalu muncul lagi cover majalah Tempo itu. Saya bayangin hal yang buruk aja sebenarnya supaya ini saya terangkan supaya aparat intelijen kita dan Menteri Luar Negeri membayangkan kalau presiden kita diganggu. Dia lagi pidato tiba-tiba muncul cover majalah Tempo, Pinocchio tuh di webinar karena kerjaan hacker atau kejahilan pers internasional. Kita justru mesti gambarkan potensi gangguan itu. Nanti dianggap Rocky Gerung dan Hersubunur Arif lagi menganjurkan hacker untuk selipkan gambar-gambar buruk presiden, Pinocchio lah, Man of Contradiction. Enggak, kita justru memberitahu supaya hati-hati karena keadaan semacam ini. Indonesia sedang diintai dan hendak dilemahkan. Nah karena itu, jadi jangan lagi nanti booster istana tiba-tiba nyerbu Hersubunur Point, nyerbu FNN, nyerbu Rocky Gerung Official, menganggap itu sedang berupaya untuk menjelekkan negara. Bukan, kita justru mencegah supaya kejelekan itu diantisipasi dari awal. Jadi mengantisipasi kejelekan adalah bagian dari perbuatan baik. Ya. Itu ada itu. Artinya apa? Lebih baik mencegah mudarat daripada melakukan hal yang baik gitu ya. Nah, jadi apapun ini kelihatannya memang kita harus memberikan perhatian penuh ya, karena selain situasi Indonesia sedang seperti saat ini, dan ini saya kira momen bersejarah khusus untuk Presiden Jokowi karena pertama kali akan tampil di sidang umum PBB. Ya, itu. Saya berdoa supaya Presiden tampil sempurna. Tapi seringkali doa saya nggak dipercaya oleh istana. Makanya jadi justru terbalik kan. Iya. Baik, kita tunggu saja tanggal mainnya. Ini sidang tahunan ya, saya kira menjadi perhatian seluruh dunia karena para kepala negara seluruh dunia akan tampil dan termasuk Presiden Jokowi. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Oke. Ya, baik. Ya.